Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Laila Tunisa dengan NIM 122001070 dari Prodi Manajemen STIE Bank BPD Jateng. Baik, di sini saya akan melakukan review Applikom statistik dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-14. Baik, selanjutnya di sini ada tabel dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Saya akan menjabarkan tabelnya. Yaitu dari pertemuan pertama kita disuruh mendownload aplikasi SPSS sebagai modul pembelajaran dan juga membuat blog ya teman-teman. Lalu untuk pertemuan kedua ada pemasukan data. Untuk pertemuan ketiga ada mengolah data pada tanggal 1 April 2022. Lalu pertemuan keempat ada penyajian data. Tanggal pertemuannya ada 8 April 2022. Lalu yang pertemuan kelima ada statistik parametrics. Tanggal pertemuan yaitu 22 April 2022. Lalu pertemuan keenam ada uji beda rata dan uji beda dua rata, yaitu tanggal pertemuannya 29 April 2022. Lalu untuk pertemuan ketujuh yaitu UTS atau ujian tengah semester. Lalu lanjut pertemuan ke-8 ada uji non parametrics. Tanggal pertemuannya 27 Mei 2022. Lalu untuk pertemuan ke-9 ada latihan soal uji non parametrics teman-teman, yaitu tanggal 3 Juni 2022. Lalu ada pertemuan ke-10 regresi sederhana pada tanggal 10 Juni 2022. Lalu pertemuan 11 ada regresi berganda pada tanggal 17 Juni 2022. Lalu yang pertemuan ke-12 ada latihan soal regresi berganda pada tanggal 24 Juni 2022. Lalu yang ke-13 ada skala Likert pada tanggal 1 Juli 2022. Dan yang pertemuan ke-14 ada validitas dan reabilitas. Tanggal pertemuannya 8 Juli 2022. Pertemuan kedua, karena pertemuan satu kita disuruh mendownload SPSS dan membuat blog ya teman-teman. Jadi saya lanjut ke pertemuan kedua, yaitu ada pemasukan data dengan SPSS. Pada modul ini pada modul 1 ini Anda mempelajari data, memasukkan data dengan SPSS dan menyimpan data. SPSS sendiri mempunyai dua bagian, yakni data view dan variable view. Yang data view yaitu tempat untuk menginput data statistik. Inilah yang selalu ditampilkan di layar. Kalau variable view, tempat untuk menginput variabel statistik. Bagian ini digunakan hanya pada saat memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel. Tipe data ini kita dapat mengelompokkan data menjadi dua tipe, yaitu data kategori dan data numerik. Data kategori terdiri dari data nominal dan data ordinal, sedangkan data numerik terdiri dari data internal dan data rasio. Data nominal hanya sebatas memberi label pembeda pada suatu data, contohnya gender atau jenis kelamin. Sedangkan data ordinal menunjukkan tingkat data seperti tidak sakit, sakit, sangat sakit. Contoh lain adalah sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Data interval ini memiliki konsep persamaan interval atau jarak. Contohnya pengukuran waktu seperti jam 7 sampai jam 8.30, 50 sampai 100, dan lain-lain. Sedangkan data rasio mewakili jumlah aktual suatu variabel. Data ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukur. Contoh tinggi, berat, jarak, dan lain-lain. Untuk pertemuan 3 yaitu kita disuruh membuat pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data. Pada modul 2 ini akan mempelajari 1. Mengolah data, menghitung berbagai ukuran. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram. Untuk mengolah data itu sendiri yaitu menghitung berbagai macam ukuran. Statistik deskripsi lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh
dari hasil sensus atau survei atau pengamatan lainnya. Umumnya masih acak atau tidak terorganisir dengan baik atau raw data. Penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi seperti distribusi frekuensi dan presentasi grafik seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data, selain dengan tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran lain yang merupakan wakil dari data tersebut. Ukuran yang dimaksudkan dengan berupa: 1. Ukuran pemusatan atau rata-rata hitung atau mean, median, modus. Yang kedua, ukuran letak atau kuartil dan persentil. Lalu yang ketiga ada ukuran penyimpangan atau penyebaran, ada range, ragam, simpangan baku, dan galat baku. Lalu yang keempat ada skewness atau tingkat kemiringan. Dan yang kelima ada kurtosis, adalah tingkat keruncingan. Pada bagian ini akan melakukan pengolahan data untuk menghitung berbagai statistik seperti mean, median, modus sebagai ukuran gejala pusat, median, kuartil 1 dan kuartil 3 sebagai ukuran letak, rentang, simpangan baku, dan variasi sebagai ukuran variasi, ukuran kemiringan atau skewness, dan kurtosis sebagai ukuran keruncingan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pertemuan keempat, kita membahas atau mempelajari mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram. Dalam penelitian pendidikan, pengolahan dan penganalisan data memegang peranan penting. Data yang telah dikumpulkan terkadang sulit ditafsirkan oleh karena itu, data tersebut perlu disajikan dalam bentuk sebuah tabel atau diagram grafik. Setelah praktikum, Anda diharapkan terampil menyajikan data dalam bentuk SPSS. Macam-macam data yaitu ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Baik, di slide selanjutnya ini ada contoh soal dari pertemuan keempat ya teman-teman. Di sini kita disuruh mencari mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan baku, variance, koefisiensi kurtosis, koefisien skewness-nya untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Lalu kita juga disuruh membuat grafik batang untuk umurnya. Lalu ada grafik lingkaran juga dan ada grafik garis juga teman-teman. Selanjutnya ini ada pertemuan kelima, yaitu ada uji parametrics dengan SPSS. Statistika parametrics adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrics yaitu normalitas distribusi. Pada modul ini kita akan dihadapkan pada uji-uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan karena seringkali persoalan-persoalan dihadapkan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati berdasarkan keterangan sampel yang telah diambil. Untuk pengertian hipotesis sendiri itu adalah pernyataan sementara tentang populasi yang masih harus diuji kebenarannya, atau hipotesis merupakan kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain. Hipotesis juga harus diuji di mana hipotesis yang baik selalu memenuhi dua pernyataan, yaitu menggambarkan hubungan antar variabel dan dapat memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis ini perlu dirumuskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengumpulan data. Hipotesis ini disebut hipotesis alternatif atau HA, atau hipotesis kerja HK dan HI. Untuk pengujian HI atau H1 perlu ada pertimbangan pembanding yaitu hipotesis 0 atau H0 atau HO. Disebut juga sebagai hipotesis statistik karena digunakan sebagai dasar pengujian. Lalu selanjutnya di pertemuan 5 ini juga menjelaskan yaitu ada macam-macam hipotesis. Macam-macam hipotesis pertama yaitu ada
uji rata atau uji min. Uji rata digunakan untuk menguji apakah min populasi adalah dari suatu statistik A. Hipotesis yang dapat disusun adalah, di sini ada rumusnya, teman-teman bisa dilihat. Lalu asumsi dalam menggunakan uji di atas adalah data terdistribusi normal. Perlu diuji normalitasnya. Uji normalitas dapat diuji melalui deskripsi data, yaitu waktu menampilkan deskripsi dengan explore pada option plots, beri tanda untuk pilihan normality plots with test. 6. Untuk pertemuan ke-6 kita membahas mengenai uji beda dua rata atau uji beda dua means. Untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda min, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Uji beda min bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan dua cara seperti kasus di atas. Maka proses uji melalui data hub yaitu 1. Uji korelasi, 2. Uji beda rata. Langkah pengujiannya yaitu pertama, terapkan HO versus H1. H0 adalah rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. Sedangkan H1 adalah rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Yang kedua, tetapkan taraf signifikasi A sama dengan 0,5 atau 5%. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian, yaitu ada uji T atau dikarenakan sampel 20. Lalu untuk kedua ada uji hasil SPSS. Jika sig lebih kecil dibanding A, maka HO ditolak. Karena pertemuan ke-7 itu ada UTS ya teman-teman. Jadi lanjut ke pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ke-8 yaitu ada uji non-parametrics. Keuntungan dari menggunakan metode non-parametrics adalah data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordial. Lalu yang ketiga ada lebih sederhana dan lebih dimengerti. Untuk uji non-parametrics ini memiliki macam-macam sampel ya teman-teman, yaitu ada uji untuk satu sampel, ada uji Kolmogorov-Smirnov, lalu ada uji data dua sampel berhubungan yaitu dependent, yaitu ada uji peringkat bertanda Wilcoxon. Lalu yang ketiga ada uji data dua sampel tidak berhubungan independent, yaitu ada uji Mann-Whitney. Lalu yang keempat ada uji data 3 atau lebih sampel berhubungan yaitu dependent. Ada pengujiannya yaitu uji Friedman. Pertemuan ke-9 yaitu kita membahas mengenai latihan soal uji non-parametrics. Teman-teman, di sini ada 2 soal yang diberikan. Soal yang pertama yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa. Ini ada datanya teman-teman. Dan yang soal kedua yaitu kita disuruh mencari seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Untuk latihan soalnya ini sudah ada di YouTube saya ya teman-teman, atau di blog saya. Lanjut ada pertemuan ke-10 yaitu regresi sederhana. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependent atau tergantung dan variabel independent atau bebas. Untuk catatan saat mengerjakan regresi sederhana ini yaitu metode SPSS memberikan beberapa pilihan sebagai berikut. Enter yaitu memasukkan semua variabel independen,
remove mengeluarkan semua variabel independen, backward mengeluarkan satu persatu variabel independen, ada forward memasukkan satu persatu variabel independen, dan stepwise atau gabungan antara forward dan backward. Selanjutnya ada pertemuan ke-11, yaitu kita membahas mengenai regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas independen. Dalam hal ini regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel. Boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Pembahasan ini akan jauh dari regresi sederhana. Satu hal lagi yang penting saat mempelajari regresi berganda yaitu hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Jadi penggunaan regresi berganda ini untuk menyelesaikan atau menganalisis hubungan itu lebih efektif dari regresi sederhana. Selanjutnya ada pertemuan 12, yaitu ada latihan kasus regresi berganda. Di sini kita diberikan 2 soal, yaitu yang pertama ada PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah. Dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini, data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Lalu yang kedua, ada suatu perusahaan memiliki data usia, income sales person, dan pengalaman kerja berbagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Yang harus kita cari yaitu tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan temukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan A atau SIG adalah 0,05. Di sini ada pertemuan 13, kita membahas mengenai skala Likert. Pengertian skala Likert atau skala scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. 5 pilihan tersebut diantaranya adalah sangat setuju atau SS, setuju S, ragu-ragu RG, tidak setuju S, dan sangat tidak setuju STS. Jawaban-jawaban dari responden tersebut juga diberi bobot nilai atau skor Likert seperti di bawah ini. SS sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, ragu-ragu diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1. Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju yaitu ada 30 responden dikali 5 yaitu ada 150. Jawaban setuju ada 30 responden dikali 4 yaitu ada 120. Jawaban ragu-ragu ada 5 responden dikali 3 yaitu ada 15. Dan jawaban tidak setuju ada 20 responden dikali 2 yaitu ada 60. Lalu sangat tidak setuju ada 15 responden dikali 1 yaitu ada 15. Jadi untuk total skor yaitu ada 360. Ini dari contoh soalnya yaitu penghitungan skor maksimum yaitu 100 dikali 5 yaitu jumlah responden dikali skor tertinggi Likert. Skor minimumnya 100 dikali 1 atau jumlah responden dikali skor terendah Likert. Indeksnya persen yaitu total skor
dibagi dengan skor maksimum dikali 100 indeks persen, yaitu contohnya 360 dibagi 500 dikali 100% ya teman-teman. Lalu indeksnya yaitu adalah 72%. Lalu di sini juga ada interval penilaian ya teman-teman, dari 0% sampai 19,99% itu masuknya sangat tidak setuju. Lalu ada 20% sampai 39,99% masuk tidak setuju. Lalu ada 40% sampai 59,90% yaitu ragu-ragu, dan 60% sampai 79,90% itu setuju. Lalu yang terakhir ada 80% sampai 100% itu sangat setuju. Selanjutnya di sini ada pertemuan ke-14, kita membahas mengenai validitas dan reabilitas. Yang pertama yaitu ada validitas. Validitas itu membuktikan kebenaran suatu butir. Butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Keputusan butir valid atau gugur digunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai RXY, hasil hitungan output SPSS, dengan R pada tabel yang membagikan nilai probabilitas output SPSS. Dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti, biasanya menggunakan 5% untuk penelitian sosial dan 1% untuk penelitian XK. Apabila nilai RXY kurang lebih R tabel atau probabilitas output SPSS lebih kecil dibanding 0,05, maka butir tersebut sahih. Begitu juga sebaliknya, apabila RXY lebih kecil dari R tabel atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka butir dapat dikatakan gugur. Ini ada rumusnya ya teman-teman, yaitu bisa dilihat sendiri. Seperti ini rumusnya. Selanjutnya ada reabilitas. Tujuan utama pengujian reabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keterangan hasil pengukuran suatu instrumen. Apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden, yaitu menurut Triton PP 2005. Untuk menguji kerehabilitasan suatu kuesioner digunakan metode Alpha-Cronbach. Standar yang digunakan dalam menentukan rehabel dan setidaknya suatu kuesioner penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai hitung dengan R tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikasi 5%. Pengujian reabilitas dengan model Alpha-Cronbach ini, maka nilai R hitung diwakili oleh nilai alpha. Ini ada rumus dari Alpha-Cronbach teman-teman. Lalu ada koefisien reabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford, yaitu lebih dari 0,20, hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan. 0,20 lebih kecil atau kurang dari 0,40, hubungan yang kecil tidak erat. 0,40 sampai 0,70, hubungan yang cukup erat. 0,70 sampai 0,90, hubungan yang erat atau reliable. Lalu ada 0,90 sampai kurang lebih 1,00, hubungan yang sangat erat atau sangat reliable. Lalu ada 1,00 yaitu hubungan yang sempurna. Baik teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan pertemuan 1, yaitu mendownload SPSS dan mulai mengupload YouTube. Ini untuk YouTube-nya terlebih dahulu. Di sini ada YouTube-nya dari menginput data statistik 1 dan 2 ya teman-teman, karena di pertemuan pertama kita harus menginput 2 data. Maaf, ini pertemuan kedua. Untuk yang pertama kita ini mendownload SPSS dan membuat blog teman-teman.
Di sini seperti ini kurang lebih bloknya, isi bloknya, yaitu ada berisi semua tugas-tugas yang penugasan dari aplikasi statistik. Kita masukkan ke blog dan kita masukkan ke YouTube setelah itu. Jadi untuk blognya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ada semua penugasan ya teman-teman, dari yang penugasan pertama, yaitu ini ada menginput data, pengolahan data diagram, menginput data, parametrik, dan seterusnya teman-teman. Di sini ada semua.